184. Ashifa memasuki kamar perawatan Z untuk melihat kondisi Z yang mana Z bersandar pada kepala ranjang dan terlihat membaca buku. Bagaimana keadaan kamu? Tangan Ashifa yang menghampiri Z dengan membawakan Z makanan dan meletakkannya di atas nakas. Sudah lumayan kak, jawab Z, wajahnya memang yang terlihat tampak segar. Ya sudah kalau begitu kamu makan dulu ya, ucap Ashifa. Baiklah, kebetulan Z juga sangat lapar. Jawab Z yang menutup bukunya dan menunggu Ashifa untuk menyiapkan makanan padanya, dan tidak lama Ashifa memberikan satu kotak makanan itu padanya. Kak Rafa di mana kak? Tanya Z yang mulai makan. Lagi ke kantor, jawab Ashifa. Oh begitu, oh iya kak Ashifa, kira-kira Z kapan bisa pulang ya, soalnya sudah bosan di rumah sakit. Kondisi Z juga sudah merasa sangat baikan kok, sahut Z yang memang sudah merasa keadaannya jauh lebih baik. Nanti biar aku tanya dokter ya, ucap Ashifa. Baiklah, aku benar-benar sangat tidak sabar untuk pulang dan menyelesaikan semua masalah, ucap Z membuat Ashifa melihat Z dengan serius. Masalah apa yang ingin kamu selesaikan? Tanya Ashifa pada Z. Perceraian, jawab Z santai. Kamu benar-benar ingin melanjutkan proses perceraian kamu? Tanya Ashifa. Tidak ada alasan untuk tidak melanjutkannya, jawab Z yang begitu bulat pemikirannya untuk keputusan yang diambilnya. Z, apa kamu yakin? Tanya Ashifa yang pasti sangat berharap Z dan Abian baik-baik saja. Z pun menjawab dengan menganggukkan kepalanya. Ashifa menghela napasnya dan memegang tangan Z dengan menatap Z begitu dalam. Perceraian memang dihalalkan dalam ajaran kita. Namun Allah sangat membenci perceraian. Aku tidak pantas untuk menggurui kamu, karena semua yang terjadi kamu yang merasakannya. Hanya saja kamu harus tahu Z, Kak Abian sudah berusaha untuk memperbaiki segalanya dan Mama dan Papa juga sudah memberinya kesempatan. Banyak usaha yang dilakukannya. Apa kamu tidak ingin memberikan Kak Abian kesempatan? Tanya Ashifa. Ashifa diam dan tidak langsung menjawab. Harinya begitu sakit dengan perlakuan Abian. Z, maaf. Bukannya aku ingin membela Abian, tapi bukankah kamu bisa melihat dan mengamati? Jika semua yang terjadi bukan hanya kesalahan Abian saja, bukannya kamu juga harus menyadari, jika dalam masalah ini kamu juga bersalah dan jangan melihat salah siapa dan siapa. Kamu kembali gunakan hati kamu. Bukannya setauku kamu sangat menyukai Abian, ucap Ashifa. Tapi rasa suka itu akan memudar dengan apa yang dilakukannya kepadaku, sahut Z. Hari dan pikiran kamu masih dicampur dengan kemarahan. Z minta petunjuklah pada Allah, agar kamu mendapatkan keputusan yang terbaik dari Sang Pencipta dan jangan gegabah dalam mengambil tindakan yang hanya akan merugikan diri kamu, ucap Ashifa yang mencoba untuk memberikan Z masukan. Z pun hanya diam yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya memikirkan apa yang dikatakan Ashifa dan tidak tahu apakah perkataan Ashifa akan berpengaruh kepadanya atau tidak. Abian, tunggu, panggil Shira yang mengejar Abian yang berjalan cepat di koridor rumah sakit. Sampai langkah Abian terhenti ketika Shira menarik tangannya. Namun langsung dilepas Abian. Apa-apaan sih kamu Shira? Ucap Abian yang tampak tegas. Aku belum selesai bicara, sahut Shira. Sudah cukup Shira, aku sudah mengatakan jangan pernah ikut campur dengan masalahku dan aku rasa kamu juga mengerti. Karena sebelumnya Papa sudah mengatakan kepadamu, tegas Abian. Abian, tapi aku melakukan itu untuk kamu. Untuk membantu proses perceraian kamu dari Z, ucap Shira. Aku tidak jadi bercerai dari Z, ucap Abian dengan penuh penegasan dan juga penekanan. Apa maksud kamu? Tanya Shira dengan wajahnya yang tampak begitu terkejut. Kamu sudah mendengar apa aku maksud? Jika aku tidak akan bercerai dengan Z, tegas Abian. Kamu tidak bisa melakukan ini kepadaku Abian. Kamu jangan lupa hubungan kita selama ini. Aku memaafkan perbuatanmu yang kamu bersama Z digerebek warga. Keluargaku mempercayaimu dan memberimu maaf yang artinya kita masih ada hubungan. Karena pernikahanmu dan Z terpaksa dilakukan dan selama ini hubungan kita baik-baik aja dan akan bersama ketika kamu dan Z berpisah, ucap Shira marah-marah yang pasti protes dengan keputusan Abian. Maaf Shira, aku tidak bisa untuk bersamamu dan berpisah dari Z, sahut Abian merendahkan suaranya. Jadi selama ini apa Abian? Kau ingin mempermainkan aku dan keluargaku?
teriak Shira yang semakin marah. Aku berusaha untuk menjelaskan pada keluargamu dan meminta maaf. Agar kalian tidak salah paham dan percaya bahwa aku tidak melakukan apa yang dituduhkan warga kepada aku dan Z. Hanya itu saja dan tidak ada apa-apa, ucap Abian. Tapi pernikahan kamu dan dia terpaksa. Bagaimana mungkin kamu bisa ingin bersamanya, sahut Shira. Pernikahan itu adalah keputusanku. Aku menikahinya berdasarkan alasan, mengambil hukumannya berdasarkan alasan. Shira, maaf sekali. Sebelum orang tua kita sepakat untuk menikahkan kita, aku sudah jatuh pada Z saat di kota Mekah di mana itu pertemuan kedua kami. Aku tidak bisa mengatakan bagaimana ceritanya, bagaimana awalnya. Namun kamu jelas tahu, jika selama ini hanya Ashifa wanita yang aku sukai. Namun rasa suka tidak hilang walau Ashifa sudah menikah. Namun aku sadari rasa suka itu memudar dengan hadirnya Z, jelas Abian dengan pelan-pelan menyampaikan semua yang ingin disampaikannya. Shira pasti kaget mendengarnya dan bahkan air matanya keluar. Maafkan aku Shira, pernikahan dan semua yang terjadi punya alasan. Karena aku tidak ingin terjadi apa-apa kepadanya, ucap Abian. Jika begitu, kenapa kamu tidak mengatakan kepada keluargamu? Jika kamu sudah punya wanita lain saat itu? Tanya Shira. Aku ingin mengatakannya, hanya waktunya tidak tepat, jawab Abian. Lalu kenapa setelah kamu menikah dengannya, kamu membuka ruang kepadaku untuk kita banyak bersama? Tanya Shira. Itu adalah kebodohanku dan kesalahan yang besar yang aku lakukan. Aku tahu aku salah dan semua itu hanya karena aku marah pada Z. Namun aku menyadarinya, jika apa yang aku lakukan menyakiti banyak orang, jawab Abian yang mengakui kesalahannya. Jahat, kamu benar-benar jahat Abian, umpat Shira yang penuh dengan kekecewaan. Maafkan aku Shira, kamu wanita baik dan aku yakin kamu akan mendapat pria yang jauh lebih baik lagi dibandingkan aku. Maafkan aku, kau tidak bisa berpisah dari Z. Karena aku mencintainya, ucap Abian dengan lembut dan melihat Shira sebentar. Setelah itu Abian langsung pergi meninggalkan Shira yang pasti penuh dengan rasa kecewaan. Abian, panggil Shira menangis. Namun Abian tidak mau berbalik badan atau mendengarkan Shira lagi. Ternyata pembicaraan Abian dan Shira dapat didengarkan Z. Di mana Z yang tadinya ingin keluar dari ruang perawatannya. Namun mendengar suara Abian membuatnya tidak jadi keluar dan sekarang dia diam berdiri dengan telapak tangannya memegang dadanya yang bergetar. Tidak bisa dijelaskan bagaimana perasaan Z saat ini. Bersambung 185. Setelah beberapa hari Z sudah pulang dari rumah sakit, karena kondisi Z memang sudah baik-baik saja dan juga hanya butuh beristirahat di rumah saja. Namun Abian tidak ikut bersamanya. Karena Z masih belum mau dekat-dekat dengan Reval, mungkin saja hatinya masih keras dan belum bisa dilunakkan sama sekali. Dan Abian tetap sabar menghadapi Z yang berharap Z bisa benar-benar luluh. Z keluar dari kamarnya yang terlihat sangat rapi yang sepertinya ingin pergi dan Z langsung menuruni anak tangga. Kamu mau kemana Z? Tanya Ashifa dengan heran yang melihat Z begitu rapi. Mau ke rumah Kak Abian, jawab Z. Untuk apa? Tanya Ashifa heran. Mau mengambil pakaian Z yang ada di sana, jawab Z. Z kenapa? Tanya Ashifa. Karena Z tidak akan tinggal di sana lagi. Jadi untuk apa? Pakaian Z ada di sana. Jadi Z mau pergi untuk mengambilnya, jawab Z yang mungkin niatnya untuk berpisah tidak akan diubahnya. Z tapi, Kak Ashifa, Z pergi dulu ya, sahut Z yang memotong pembicaraan Z dan langsung pergi dari tempat itu tanpa mendengarkan kata-kata Ashifa. Ya Allah, Z benar-benar begitu bulat untuk berpisah. Bahkan dia menutup matanya dengan usaha yang Abian lakukan selama ini. Batin Ashifa dengan dadanya yang kembang kempis yang sangat mencemaskan hubungan Z dan Abian. Namun Ashifa bisa apa? Dia sudah begitu berusaha untuk melakukan semuanya. Keluarganya juga memberikan Abian kesempatan dan Abian juga sudah banyak berusaha untuk meluluhkan hati Z. Namun apa daya, Z kelihatannya tidak memberikan kesempatan dan mungkin itu yang terbaik. Ternyata saat pergi ke rumah Abian Z tidak sendirian, dia bahkan ditemani Dedi yang sangat kebetulan ditemui Z saat Dedi lewat dengan mobilnya di depan rumah Z dan Dedi menawarkan tumpangan untuk Z. Z sudah menolak, namun Dedi memaksanya,
karena dia juga baru tahu kalau Z baru sembuh dan juga malam-malam dan pasti tidak baik untuk Z. Jadi mau tidak mau Z harus mengikuti Dedi. Karena apa yang dikatakan Dedi memang benar. Tidak lama mereka sampai tepat di depan rumah Abian. Ya sudah Kak Dedi. Kak Dedi tunggu di sini aja. Biar Z masuk ambil pakaian Z, ucap Z. Kamu yakin benar-benar akan bercerai dari Abian dan tidak akan memberikan Abian kesempatan? Tanya Dedi. Ini sudah menjadi pilihan Z. Jangan membahasnya lagi. Z masuk dulu, ucap Z yang dengan suara beratnya dan Z langsung keluar dari dalam mobil dan Dedi hanya menghela napasnya. Ya dia juga tidak seharusnya ikut campur dan semua itu masalah Z dengan suaminya. Aku hanya berharap yang terbaik untuk kamu. Mungkin kamu yang merasakan semuanya dan tidak seharusnya aku ikut campur, batin Dedi yang sepertinya menyayangkan jika Z dan Abian harus berpisah. Dedi menunggu di dalam mobil. Namun tiba-tiba matanya silau dengan cahaya lampu yang menyorot wajahnya dan ternyata ada mobil di depannya. Apa-apaan sih? Kesal Abian dengan matanya yang menyipit mengelakkan sorotan lampu mobil yang membuatnya silau dan ketikan lampu mobil mati. Dedi baru melihat siapa yang pemilik mobil itu yang ternyata Abian yang keluar dari mobil dan langsung menghampiri mobil Abian. Tok 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 tok, keluar. Tita Abian yang kelihatan begitu marah dan Dedi hanya menghela napasnya kasar dan langsung keluar dari dalam mobil dan begitu keluar Abian langsung menarik kerah baju Dedi. Apa yang kau lakukan di sini? Bentak Abian. Sabar Abian, kau tidak perlu menggunakan kekerasan, tegas Dedi yang melepas tangan Abian dari kerah bajunya. Lalu untuk apa kau datang kemari? Tanya Abian menekan suaranya. Aku datang kemari bersama Z, aku hanya mengantarkannya dan menunggunya. Jawab Dedi yang apa adanya. Apa maksudmu? Diam Z, tanya Abian. Dia ada di dalam rumahnya yang sedang ingin mengambil pakaiannya, jawab Dedi. Kau pasti mempengaruhi Z. Apa kau menyukainya sampai kau benar-benar berusaha untuk membuat kami berpisah? Batak Abian yang penuh dengan kemarahannya. Jangan salah paham Abian. Aku tidak pernah ikut campur urusan kamu dan Z dan aku tidak ada perasaan apa-apa kepadanya. Jadi jangan menyalahkanku. Jika Z sangat ingin berpisah denganmu yang seharusnya, kamu itu koreksi diri kamu dulu. Tegas Dedi. Jangan sok mengajariku. Aku tahu apa yang harus aku lakukan dan aku tidak akan pernah berpisah darinya, kau ingat itu. Tegas Abian dengan menunjuk tepat di wajah Dedi dan Abian langsung memasuki rumahnya dengan buru-buru. Sementara Desi hanya menghela napasnya dengan gelang-gelang kepala. Dia menyalahkanku, tapi tidak mau koreksi diri, batin Abian yang kembali menghela napasnya dan kembali memasuki mobilnya. Sementara Abian langsung ke kamar dan melihat Z yang mengemasi pakaiannya. Apa yang kau lakukan Z? Sentak Abian. Aku hanya mengambil pakaianku. Tidak ada yang lain, jawab Z dengan santai yang terus memasukkannya pakaiannya ke dalam koper. Kau datang bersama pria lain ke rumah ini hanya untuk mengambil pakaian ini, ucap Abian. Jangan mengalihkan pembicaraan atau melibatkan orang lain. Ini tidak ada urusannya dengan Kak Dedi, sahut Z. Kamu benar-benar ingin kita berpisah? Tanya Abian. Aku tidak harus menjawab lagi, jawab Z. Kau benar-benar tidak menghargai semua usaha yang aku lakukan. Aku sudah mengatakan tidak akan berpisah denganmu. Papa kau tidak mendengar juga Z. Kenapa tidak menghargai semua usaha yang aku lakukan? Bentak Abian. Lalu bagaimana denganku? Apa kamu pernah menghargai usahaku? Tidak Abian, kamu menjadikanku istri lalu mengabaikanku dan bagiku itu hal yang sangat menyakitkan dan apalagi kamu menjatuhkan talak kepadaku, merendahkan diriku dan kamu seenaknya ingin rujuk. Aku tidak mau, tegas Z yang tidak kalah marahnya dan Z langsung menutup kopernya dan menurunkan dari tempat tidur melangkah mendekati Abian. Urusan kita sudah selesai dan kita akan tetap bercerai. Kita tidak akan rujuk, tegas Z dan langsung keluar dari kamar itu. Namun Abian langsung menyusulnya menarik tangan Z dan menutup pintu kamar dan Abian mendorong Z keras tempat tidur dengan tangannya Z yang terlepas dari koper. Apa yang kamu lakukan? Tanya Z saat Abian menindih tubuhnya. Aku tidak akan menceraikanmu dan talak yang aku jatuhkan tidak akan sah. Jika aku berhubungan badan bersamamu, tegas Abian dengan wajahnya yang memerah dan hal itu membuat Z kaget. Apa kau gila?
sahut Z dengan menekan suaranya. Aku memang gila dan kau masih istriku. Dan jika hanya cara itu menghentikan niatmu untuk berpisah maka aku harus memaksamu. Tegas Abian yang membuat Z melotot dan terlihat kaget dengan tindakan Abian dan mungkin kesabaran dengan kelembutan Abian tidak mempan untuk Z. Bersambung 186. Dedi masih menunggu di depan rumah Abian yang bersandar pada mobilnya dengan kedua tangannya dilipat di dadanya. Kenapa Z belum turun juga? Gumam Abian melihat ke arah atas rumah Abian dan melihat tiba-tiba lampu di bagian atas mati. Abian hanya melihat dengan ekspresi yang tidak terbaca sama sekali dengan menghela napasnya ke depan. Aku coba menelponnya dia jadi ikut pulang bersamaku apa tidak, ucap Dedi yang langsung menelpon Z. Ponsel Z bergetar di atas meja yang sama sekali tidak diangkat siapa-siapa. Yang mana Z dan Abian yang masih berada di atas tempat tidur dengan posisi yang sama seperti semula. Abian yang menindih Z berciuman di atas ranjang. Awalnya ciuman itu terlihat sangat memaksa dan penuh penolakan dari Z. Namun lama-kelamaan Z pasrah dan tidak bisa melakukan apa-apa dan menerima ciuman itu dari Abian dan semakin lama semakin panas dan ponsel yang berdering sejak tadi akan dibiarkan begitu saja dan tidak akan membuat Abian berhenti sama sekali. Mentari pagi kembali tiba. Ternyata Dedi masih menunggu Z di dalam mobil di depan rumah Abian. Tidak tahu apa yang membuatnya tetap menunggu Z sampai dia ketiduran di pagi yang begitu cerah dengan angin sepoi-sepoi yang membuat tidur akan semakin nyenyak. Lain dengan Z dan Abian yang masih berada di dalam kamar. Kamar yang menjadi saksi hubungan pasangan suami istri yang hampir bercerai itu. Kamar yang awalnya begitu rapi terlihat berantakan. Bukan hanya koper yang jatuh di dekat pintu kamar. Tetapi juga pakaian Abian dan Z yang berserakan di lantai yang dilempar sembarangan tempat. Sementara di atas tempat tidur terlihat Z yang sudah bangun dengan berbaring miring yang hanya memakai selimut untuk menutupi tubuh polosnya. Sementara Abian yang berada di sampingnya yang terlihat Abian bersandar di kepala ranjang dengan telanjang dada. Memperlihatkan wajah penuh penyesalannya dengan beberapa kali menghembuskan napas beratnya. Dari apa yang dilihat di dalam kamar itu sangat jelas terjadi hubungan di antara mereka tadi malam dan pasti Abian menyesal karena terkesan memaksa Z dan pasti membuat Z semakin sakit. Abian membuang napasnya perlahan ke depan lalu menoleh ke arah Z yang tetap pada posisinya dan tidak mengatakan apa-apa sejak insiden itu terjadi. Abian pun mendekati Z dan memeluk Z dari belakang dengan erat pelukan yang menempelkan pipi Abian pada pipi Z membuat Z memejamkan matanya saat tubuhnya langsung merinding saat Abian menyentuhnya kembali. Maafkan aku, ucap Abian tepat di telinga Z yang semakin memeluk erat Z. Air mata Z jatuh dari pelupuk matanya dan Abian bisa merasakan itu. Abian memegang tangan Z dengan erat. Tangan bergetar dan sangat dingin yang berusaha untuk menghangatkannya. Ini kesalahanku Z. Aku tidak mengontrol diriku. Maafkan aku, seharusnya tidak memaksamu yang membuatmu semakin sakit, ucap Abian yang begitu lembut yang meminta maaf pada istrinya yang Abian sangat menyadari perbuatannya itu sangat keterlaluan. Kenapa memperlakukanku seperti ini? Tanya Z dengan suara tertahannya. Aku tidak ingin kita bercerai. Tidak seharusnya semua ini terjadi. Mungkin terlalu cepat untuk menikahimu dan seharusnya menikah denganmu bukan dengan cara seperti itu. Tapi aku juga tidak tahu Z harus melakukan apa. Marah terhadap sikapmu membuatku harus menggunakan Shira untuk membuatmu merasa tersiksa. Namun aku menyadari apa yang aku sangat salah dan hanya membuat aku semakin menyakitimu. Aku menyesalnya dan sangat berusaha untuk bisa memperbaiki rumah tangga kita, jelas Abian dengan lembut dan tenang berbicara pada Z dengan terus memeluk Z. Aku kehilangan pikiran, tidak bisa mengendalikan diriku. Saat kamu tidak mengubah keputusanmu. Kesalahanku memang sangat besar Z. Tetapi apa aku tidak pantas untuk mendapatkan satu kesempatan darimu, ucap Abian. Kau itu sangat jahat, sahut Z yang hanya mengatakan kata singkat itu. Aku menyadari itu dan aku ingin memperbaiki semuanya bersamamu. Aku tidak pernah membandingkan dirimu dengan Shira. Aku sudah mengatakan kepadamu sejak awal. Aku menyukaimu dan aku tidak tahu kapan itu, ucap Abian yang terus berusaha untuk meyakinkan Z. Jangan pernah ingin bercerai dariku dan talak yang aku jatuhkan sudah batal, ucap Abian mencium lembut pucuk kepala Z dan membuat Z hanya diam dengan kembali memejamkan matanya sebentar.
Aku buatkan sarapan untukmu sebentar. Kamu mandilah. Ucap Abian melepas pelukannya dari Z dan Abian langsing menuruni ranjang dan mengambil pakaiannya yang ada di lantai dan langsung memakainya. Z hanya diam saja yang hanya mendengarkan suara pintu yang tertutup yang sepertinya Abian keluar dari kamar. Z yang tetap pada posisinya menghela napasnya dengan menyeka air matanya. Apa mungkin ini sudah takdirku, batin Z. Tidak dapat berpikir jernih. Tetapi pada kenyataannya perpisahannya dengan Abian sudah tidak berarti lagi. Karena talak yang dijatuhkan Abian sudah batal dengan cara berhubungan dengan istrinya dan itu yang pertama kali mereka lakukan. Hal itu juga pasti membuat Z sangat sedih, karena tindakan Abian yang memaksa dirinya. Namun apa daya yang bisa dilakukan Abian hanya itu saja. Sementara di kediaman Atar yang sedang siap-siap ingin ke kantor yang sedang memakai dasi di depan cermin dan Ashifa baru memasuki kamar dengan membawakan segelas kopi yang menjadi favorite suaminya. Ini Kak Rafa, ucap Ashifa berdiri di depan suaminya dan Rafa langsung mengambilnya dan langsung meminumnya. Z sudah pulang, tanya Rafa selesai minum memberikan kembali kepada istrinya. Belum Kak Rafa, kayaknya Z menginap di rumah Kak Abian. Ya Ashifa berharap mereka bisa bicara baik-baik, jawab Ashifa. Aku juga mengharapkan hal yang sama. Kita doakan saja, sahut Rafa. Ashifa menganggukkan kepalanya. Oh iya sayang, aku nanti pulangnya agak larut ya. Soalnya aku ada meeting ke Bandung dan tidak tahu mau selesai jam berapa, ucap Rafa yang mengatakan terlebih dahulu pada istrinya. Kak Rafa beberapa hari ini sering pulang di atas jam 9. Sudah begitu sampai rumah bukannya istirahat malah kerja lagi sampai larut malam dan bahkan Ashifa pernah lihat sampai jam 2 pagi. Kak Rafa harus memikirkan kesehatan juga jangan kerja terlalu berlebihan, ucap Ashifa yang mengeluh pada suaminya. Rafa tersenyum dengan memegang kedua bahu istrinya. Maaf ya, aku membuatmu khawatir. Hanya saja ada proyek bersatu bersamaan pengusahaan luar negeri. Makanya beberapa hari ini aku terlalu sibuk. Lagian ini juga rezeki anak kita bukan, ucap Rafa. Tapi kalau kesehatan Kak Rafa terganggu itu sama saja, ucap Ashifa. Iya sayang aku paham, aku minta maaf. Tapi aku janji akan memperhatikan kesehatanku, ucap Rafa yang meyakinkan istrinya. Ashifa hanya menghela napas. Dia memang sangat mengenal suaminya yang lebih peduli dengan pekerjaan dan sampai lalai dalam kesehatannya. Bersambung, yang like dan komentar semoga sehat selalu ya. Amin.